Sebuah kitab yang tak suci, karya Putut Ea. Sebuah kitab yang tak suci, catatan belanja penulis. Sebab menulis adalah aktivitas yang paling funky dan seksi. Sebuah laci kesunyian di dekat dapur tiba-tiba terbuka. Secarik catatan belanja yang harus segera kutunaikan lenyap waktu menunjuk pukul 5 pagi. Belum semua pintu di rumah ini terbuka. Juga jendela-jendela. Ruang televisi masih hangat. Tempat sampah, asbak, struktur kursi, dan meja belum juga kurapikan dari dusta. Aku masih kehilangan catatan belanja yang mulai beringsut menuju kehilangan diriku sendiri. Sebilah pisau dapur lebih banyak bergerak daripada menyimpan dendam. Semua perabot dapur adalah anggota dari suatu organisasi yang terbiasa dengan bunyi-bunyian serta aroma menyengat bergantian. Bukan perekam peristiwa yang baik. Kupandangi lagi laci kesunyian yang terbuka. Sebuah kehilangan yang tidak biasa. Aku membuka pintu halaman belakang. Udara pagi agak membantuku untuk sedikit lebih nyaman. Akhir-akhir ini aku banyak kehilangan barang-barang kecil dan remeh-temeh. Himpunan barang yang tidak layak untuk diberi predikat maupun keterangan di belakangnya. Mungkin justru karena tidak biasa itulah aku memikirkannya. Setiap saat aku harus mempersiapkan diri untuk dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, yang jarang diperhatikan. Namun sepertinya peristiwa-peristiwa kecil itu mulai sanggup mengorganisir diri sendiri. Sehingga suatu kali aku harus dihadapkan pada sebuah pagi buta dengan lenyapnya kamar mandi. Sebuah pagi untuk kali pertama aku merampok seluruh kesadaran tetanggaku dengan cerita histeris. Sapuan pandangku atas ruang ini berhenti pada seorang gadis cantik yang bermuka baik. Sepertinya ia seorang gadis yang miskin pemukukan massa, miskin pengalaman revolusioner, tangannya suci dari selebaran gelap. Seorang gadis yang selalu menggenggam buntalan peta untuk mengadvokasi mukanya dari serbuan agitasi dan propaganda. Titik merah pertama dari peta yang digenggamnya adalah perpustakaan. Lalu berturut-turut logika perkawanan, sedikit seduh dan senyum yang renyah, dan tatapan mata yang membunuhku semat. Segalanya kemudian menelusup, membangun sistem amnesti lapang pada dada setiap orang yang mengelilinginya. Aku menanyakan kamar mandi dan ia menunjuk langit-langit ruang. Sebuah kamar mandi dengan suara serak di dalamnya. Entah mengapa aku merasa di kamar mandi itu tersimpan segala kehilanganku atas hal-hal yang remeh-temeh. Gadis itu merengkuhku. Di bawahnya sejenak diriku masuk ke dalam dunia kamar mandi, mengingatkanku atas sebuah malam dengan hujan di hadapan televisi yang sedang menyiarkan pertandingan sepak bola sembari menikmati sepiring mie instan, merelakan sekian puluh ribu untuk menikmati debarnya. Mereka segala kemungkinan yang ada di dalamnya memergoki peristiwa yang lupa waktu, lupa ruang, lupa jarak, lupa arah, lupa rasa, lupa luka, lupa sepi, lupa gerak, lupa kata. Segala hal dibalut oleh putihnya lupa. Seorang kawan yang telah mengantongi beberapa antologi cerpen, terjemahan karya sastra, sebuah novel dengan ketebalan 400 halaman, mengetuk jidat, kemudian meyakinkanku bahwa kumpulan fiksiku harus terbit. Apa daya aku tak punya cukup keyakinan diri. Setelah kehilanganku atas benda remeh-temeh, terlebih catatan belanja dan kamar mandi, ia bersikeras, aku berpikir keras. Lalu sepatutnya preman, aku memalak rasa percaya diri pada banyak orang. Dan beruntunglah aku sebab sebagian besar kawanku adalah manusia-manusia yang berlebihan dalam hal rasa percaya diri. Segera mereka mendandaniku dengan kerah kantona, memberiku banyak bola, menyediakan gawang yang kosong. Seekor burung mungil hinggap di jendela membawa kabar tentang perubahan cuaca yang tidak menentu.
Ia berkicau tentang sepi yang tidak ada lagi, berusaha bersepakat denganku untuk sesegera mungkin membunuh hingar-bingar lalu mengembalikan setiap sepi pada tempatnya sendiri-sendiri. Aku masih cukup mengerti. Lalu kuajak ia ke tanah lapang, bola-bola dan kawang kosong masih menunggu di sana. Ia memandang ngungung ke arah bola, berpikir keras apa yang sedang menimpa buah durian. Dan aku teringat pada pertanyaan dari seorang kawan tentang apa yang belum pernah ditulis oleh manusia. Lalu kami membuat daftar cerita-cerita dan benda-benda menyebalkan ketika harus menemukan jawaban tidak ada. Kami menyalakan semua sistem alarm, bersiap-siap menunggu kejutan-kejutan. Sudah lama kami menunggunya. Sudah lama kami menggerogoti oleh kebosanan yang akut. Tibalah waktu untuk memutuskan. Kami mencobanya sendiri, dimulai dari epistemologi mubazir, menggerayangi ruang-ruang najis eklektisisme, mengautopsi, menggunting, menambal, sulam, menempel kata-kata, bermain-main dengan kebingungan itu sendiri. Dan apesnya 1001 macam kebingungan adalah pengulangan atas kebingungan-kebingungan yang ada. Menjereng-jereng ruang bimbang, melatenkan sikap ragu, berusaha untuk salah jalan dan tersasar sungguh dalam rangka itu semua. Seberdarah apakah aku? Mungkin belum apa-apa, tetapi dampak dari itu semua adalah kepanikan selayaknya sebuah rejim yang panik. Aku mulai dilanda kebrutalan yang membabi buta, mendaur ulang apa-apa yang sudah dicampakkan orang, tetapi hasilnya tetap tidak buruk bentuk, memunguti apa-apa yang sudah dibuang orang, tetapi menghasilkan sesuatu yang tetap tidak baru rasa, mengotori apa-apa yang sudah dibersihkan orang, tetapi mendapatkan apa-apa yang tetap tidak baru warna. Aku putus asa, sedangkan aku sudah terlalu banyak menyakiti benda, menyakiti ruang, menyakiti orang. Maafkanlah aku yang sudah menulis kebosanan dengan cara yang membosankan. Dalam sebuah antologi ketakutan, aku singgah di halaman 16. Sekuntum bunga pucat lunglai di pangkuan seorang nenek dengan kebaya yang mengajak bersedih. 4 kaki kursi yang didudukinya beralas 4 tikus mati dengan isi perut yang sepertinya sangat rumit. Beberapa ekor kecoa juga tersungkur di sana bersama sebuah kacamata tertangkai lembut. Nenek itu memandang tajam pada sebuah lubang kunci pada pintu yang muram. Lubang kunci itu aku segera menuju halaman berikutnya. Kudapati diriku termangu pada kecemasan pukul 5, masih dengan catatan belanja yang hilang. Malam telah usai, aku teringat membawa acara pada praktik perkiraan cuaca semalam yang menutup acara dengan berpesan setiap anak masih harus menderita. Sebab itulah satu-satunya alasan untuk tetap mempertahankan banyak orang tua di mana-mana, selain tentu saja untuk mewarisi utang negara, tidak lebih. Sebuah kitab yang tidak suci adalah catatan belanja yang bosan. Itu lalu melenyapkan diri sendiri. Catatan belanja yang sudah lama murung, serba tidak jadi, serba tidak pasti. Bermula dari pemberontakan tapi segera memaklumkan diri, tidak ada apa-apa. Mengakomodasi elan penjelajahan tapi segera tersadar tidak kemanapun dan tidak dari manapun. Aku begitu letih sekali, tetapi aku masih punya banyak fiksi dan puisi. Siapa yang mau? Yogyakarta dalam 943 kata.